Yang saya sering marah pada menteri maupun dirjen gara-gara hal seperti ini. Tidak hanya di Kementerian Perdagangan, karena urusannya juga hanya bukan urusan Menteri Perdagangan. Tak bisa terbendung lagi kemarahan Presiden Jokowi pun kerap meluap di depan para menteri dan jajarannya. Jangan sampai ada industri yang mengeluh urusan ini. Saya berikan contoh, Pak. Presiden Joko Widodo pada Rabu 4 Maret 2020 membuka rapat kerja Kementerian Perdagangan di Istana Negara. Di depan jajaran menteri maupun pengusaha, Jokowi mengungkap alasannya kerap kali terlihat melontarkan kekesalannya terhadap kinerja para menteri. Ia mengaku tak kuasa menahan amarahnya. Presiden mengaku cukup kecewa karena mendengar kabar ada sejumlah industri yang mengeluh kekurangan bahan baku, mulai dari komoditas gula hingga garam. Presiden Jokowi mengkritik kinerja jajarannya yang selalu bekerja dengan rutinitas yang sama. Padahal ditegaskan oleh beliau, jika situasi perekonomian global saat ini tidak bisa dikatakan sebagai kondisi normal. Jokowi meminta jajarannya untuk lebih peka terhadap situasi perekonomian dunia yang diterpa kekhawatiran virus corona COVID-19. Terlebih, Cina yang menjadi mitra dagang utama Indonesia saat ini tengah terpukul. Saya berikan contoh bahan baku industri garam. Bahan baku industri ini, garam, gula untuk makanan dan minuman. Jangan sampai ada industri yang mengeluh urusan ini. Ini contoh saja, banyak produk yang lain yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Ini persoalan mudah, tetapi menjadi sulit karena kita rutinitas. Tidak merespon, tidak memiliki feeling bahwa sekarang ini keadaan sulit. Sudah suplainya sulit, masuk di sini malah dipersulit. Yang saya lihat, pertumbuhan yang namanya makanan dan minuman Mamin itu naik. Mestinya kapasitas ini naik dong. Kapasitas suplai bahan bakunya. Hitung-hitungannya setiap tahun kita punya toh. Berapa sih kebutuhan garam industri, berapa sih kebutuhan gula industri, ada semuanya. Hati-hati mengenai ini. Jangan sampai dalam situasi demand yang terdisrupsi, situasi supply yang terdisrupsi, produksi yang terdisrupsi, kita malah nggak merespon itu. Masih menganggap biasa-biasa saja. Yang saya sering marah pada menteri maupun dirjen gara-gara hal seperti ini. Tidak hanya di Kementerian Perdagangan, karena urusannya juga hanya bukan urusan Menteri Perdagangan. Urusan dokumen saja sulit, misalnya industri hortikultura, urusan anggur. Urus dokumen saja sangat sulit sekali. Ini bukan kali pertama kepala negara meluapkan kejengkelannya di depan para menteri. Tercatat sudah berkali-kali Jokowi melampiaskan amarahnya di depan para menteri, misalnya terkait dengan masalah perekonomian. Jokowi jengkel lantaran Indonesia sampai saat ini tidak bisa memperbaiki permasalahan ekonomi dalam negeri, mulai dari defisit transaksi berjalan dan defisit neraca dagang. Kejengkelan Jokowi memang diarahkan kepada jajaran Menteri Kabinet Kerja dan pemerintah daerah yang selama ini dianggap belum cukup mampu mengatasi persoalan ekonomi Indonesia. Pada saat rapat terbatas, persoalan ini bahkan membuat Jokowi geram. Ia tak habis pikir karena hingga saat ini belum ada langkah terobosan yang konkret untuk mengatasi masalah ekspor dan investasi. Padahal sudah berkali-kali masalah ini dibawa pada rapat pimpinan tertinggi. Berdasarkan catatan Kepala Negara, masalah ini sudah dibahas hingga 6 kali dalam rapat terbatas bersama para Menteri Kabinet Kerja. Namun Jokowi justru untuk kesekian kalinya menagih janji terobosan yang dimaksud. Yang kelima, ini transformasi ekonomi. Semuanya sekarang harus kita kerjakan. Apapun resikonya kita hadapi. Apa? Kita ini berpuluh tahun memiliki masalah besar yang namanya defisit transaksi berjalan, defisit neraca perdagangan. Gara-gara impor kita lebih besar dari ekspor kita.
dikit-dikit ngimpor, terutama yang berkaitan dengan energi, terutama yang berkaitan dengan barang modal dan bahan baku. Sebenarnya barang modal dan bahan baku nggak apa-apa, karena bisa kita re-ekspor. Bukan hanya soal itu, Presiden Jokowi juga pernah melampiaskan amarahnya saat membuka rapat terbatas dengan topik perkembangan pembangunan pembangkit listrik tenaga sampah atau PLTSA. Jokowi tak mampu menutupi kekesalannya atas masalah sampah Indonesia yang belum maksimal ditangani. Proyek pembangkit listrik tenaga sampah atau PLTSA sebagai salah satu solusi juga belum ada tanda-tanda yang menggembirakan. Jokowi mengaku heran persoalan sampah sudah berkali-kali dibawa dalam agenda penting pemerintah daerah hingga ke tingkat pusat, namun hingga saat ini belum terselesaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rapat terbatas mengenai sampah ini sudah kita lakukan, seingat saya sudah 6 kali. Sejak saya jadi wali kota, saya ngomong apa adanya, urusan sampah ini juga sudah ingin kita selesaikan, ingin kita kerjakan. Jadi gubernur juga sama, sekarang tapi sampai sekarang, sampai hari ini saya belum mendengar ada progres yang sudah nyala dan jadi. Moga-moga siang hari ini saya mendapatkan laporan bahwa ada salah satu atau salah dua yang sudah selesai. Tapi laporan terakhir yang saya terima belum. Oleh sebab itu, kita langsung aja menuju ke masalah saja. Nggak jadi masalahnya apa. Presiden Jokowi memang telah menginstruksikan kepada 12 kepala daerah untuk mengelola sampah tak terurai menjadi energi listrik dengan membangun PLTSA sebagai bagian dari upaya mengurangi volume sampah. Amanat itu telah tertuang dalam Peraturan Presiden Perpres 35/2018 mengenai percepatan pembangunan instalasi pengolah sampah menjadi energi listrik berbasis teknologi ramah lingkungan. Namun, masalah perbedaan persepsi antara PLN dan sejumlah daerah mengenai taping fee membuat implementasi payung hukum tersebut tak berjalan optimal, dan hingga saat ini baru ada 4 daerah yang sudah membangun PLTSA. Ada yang menyampaikan PLN-nya Pak yang lamban. PLN ada? Tinggal nanti langsung saya perintah. Ada yang menyampaikan di ESDM-nya belum beres, menterinya ada. Pak, kita selesaikan sore hari ini agar betul ini bukan urusan listriknya. Yang mau kita selesaikan itu urusan sampahnya. Jadi listrik itu ada ikutannya. Kita menyelesaikan yang di darat aja belum rampung, kita sudah harus menyelesaikan lagi yang air in the breeze. Yang ini juga menjadi masalah dunia, bukan hanya kita, dan kita ini berada pada posisi yang di nomor mengenai sampah nomor 2. Saya ingin betul-betul ada sebuah solusi sore hari ini. Problemnya ada di mana langsung, dan waktu saya berikan pada wali kota, gubernur, bupati yang hadir. Langsung to the point aja masalahnya ini. Nggak usah cerita terlalu panjang. Saya silakan. 11 kota kabupaten yang mengusulkan untuk pembangkit listrik tenaga sampah. Dari 12 kota kabupaten sebenarnya sudah ada 4 yang cukup siap. Mudah-mudahan tahun ini ada yang bisa selesai, yaitu diantaranya adalah Surabaya, kemudian Bekasi, dan Solo. Karena Solo ini progresnya cukup baik. Kemudian yang sudah mulai adalah DKI Jakarta. Dan juga yang sebenarnya persoalannya relatif sudah tertangani dengan baik adalah Bali. Maka saya didampingin oleh Sekda dan juga Wakil Wali Kota Denpasar. Persoalan sampah ini sudah cukup lama karena memang ada perbedaan persepsi pandangan antara PLN dengan daerah-daerah yang ada. Tadi Presiden menegaskan karena perpresnya sudah ada, hitungannya sudah ada,
13, sekian per kWh, maka itulah yang dijadikan acuan. Maka diminta kepada PLN dalam hal ini perhitungannya bukan berdasarkan keuntungan, tetapi sekali lagi adalah satu dalam rangka untuk pembersihan sampah di kota-kota yang ada.